sekaligus mengampuni Allah pada saat itu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kampung Rajawali, Kecamatan Bandar, Surabaya menjadi titik ketiga kegiatan jaring aspirasi masyarakat atau reses anggota DPRD Lampung Tengah dari daerah pemilihan Dapil 2. Kegiatan reses di Kampung Rajawali berlangsung beberapa waktu yang lalu. Sebanyak 10 anggota DPRD Lampung Tengah dari Dapil 2 hadir dalam kegiatan tersebut. Di antaranya Ika Dek Hasyan Nafiri dari Partai PDI, Rifki Hendra Saputra dari PKB, Dedi D. Saputra dari Partai Gerindra, Agus Triyono dari PKS, Baroji dari Partai Demokrat, Mary Andriani dari PKB, Husnul Huda dari Partai Golkar, Yuliana dari Partai Golkar, Octavia Aspriani dari Partai Golkar, Kasih dari Partai Gerindra. Turut hadir pula Camat Bandar Surabaya, Ahmad Arifin, dan Kepala Kampung Rajawali Suwandi. Reses diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian sambutan Kakam Rajawali Suwandi selaku tuan rumah. Adapun aspirasi yang muncul pada kegiatan reses tahap 2 masa sidang kedua tahun 2025 itu diantaranya masalah harga gabah di tingkat petani yang belum sesuai ketentuan pemerintah, di mana pemerintah menetapkan 6.500 per kilogram, sedangkan harga di tingkat petani di kisaran 5.600 sampai 5.800 per kilogram. Kemudian ada pula terkait bantuan benih padi. Petani minta bantuan yang diberikan adalah benih hibrida unggul untuk mendongkrak produktivitas. Aspirasi lain terkait dengan perbaikan infrastruktur, ada juga terkait BPJS Kesehatan, masalah harga singkong, pencemaran limbah pabrik, dan aspirasi lainnya. Bisa berkumpul di gedung yang sudah tua, tidak asing lagi yang Bapak Ibu hadirin sekalian yang di depan ini sudah kesekian kalinya kita berkumpul. Gak tahu sudah mulai dari tahun berapa, terutama si Macan Tengah ini yang dulu masih ganteng, sekarang sampai ibu kaget sudah mulai keriput. Semoga semuanya yang hadir pada hari ini semua dalam keadaan sehat dan baik. Kemudian salawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin amin. 3 kalinya terlebih dahulu kami atas nama pemerintahan Kampung Siderdadi mengucap atau provinsi, saya masuk bodoh itu Pak Kadek, yang penting tahunya ini janji, terserah mau. Nah ini orang yang lebih rajin ya, kemarin aku juga. Silakan Pak. Saya terdengar Pak baru. Nah, persoalan yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan pembangunan Pak Kadek, kemudian dengan persoalan-persoalan yang kita hadapi, saya mencoba untuk selalu berdiskusi Pak Kadek dengan keterbatasan saya tadi. Amanah menjadi kepala kampung yang berangkat dari istri seorang tokoh besar, seorang bapaknya orang banyak, ini gak gampang. Saya ini berdiri di sini sendiri, anak-anak jauh semua, amanah yang untuk meneruskan lewat izin dan restunya almarhum dulu untuk membangun kampung ini gak gampang Pak Kadek. Jadi saya hanya minta tolong dengan para anggota-anggota yang tahu sejarah dulu, tolong Ibu untuk bisa bermanfaat di kampung ini, tolong Ibu supaya rumah Ibu yang besar itu bisa bermanfaat untuk terkhusus jaring komunikasi lewat pemberdayaan, jaring komunikasi dengan masyarakat,
untuk bersama-sama kita belajar dan belajar supaya umur saya yang sebagian saya hibahkan untuk kampungku ini ada manfaatnya buat masyarakatku, masyarakat warga kampung Sidodadi ini lewat bantuan-bantuan para anggota dewan yang ada di depan Bapak Ibu hadirin sekalian ini. Mungkin itu saja sambutan pengantar dari saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua wakil masyarakat Kabupaten Lampung Tengah di balik kampung Sidodadi ini, dan minta maaf dalam penyambutan ini kok adanya di gedung yang gak layak sebenarnya. Yang biasanya anggota dewan ini gedungnya yang megah-megah, kok ini saya kumpulkan di sini. Memang waktunya beliau ini duduk bersama dengan masyarakat di gedungnya masyarakat kampung Sidodadi ini. Lewat tupoksi komisi masing-masing ini, siapapun, baik komisi 1, komisi yang lainnya, supaya program yang dibawa di komisi masing-masing ini ada beberapa program. Selamat pagi untuk kita semua, salam sejahtera. Tabibun yang kami hormati Bapak Camat Bandar Surabaya, hadirin yang kami hormati Bupal Kampung, Bu Istifa, beserta jajaran penatur kampung yang kami hormati, pimpinan kecamatan. Dalam hal ini ada Pak Polsek dan diwakili oleh anggotanya. Terkhusus yang kami hormati, kami bangga, kami sayangi Ibu Bapak warga kampung Sidodadi, Kecamatan Bandar Surabaya, yang semoga dalam hari ini diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, rezeki melimpah, tidak ada kekurangan sesuatu apapun. Nah, izin di sini kami memperkenalkan dulu secara detail satu persatu anggota dari komisi 2 dari Dapil 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Karena tadi di moderator disampaikan pemaparan DPRD. Jadi izin Bapak Ibu semua, saya langsung tanpa mukadimah. DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini anggotanya ada 50 anggota, yang mana pada saat ini partai pemenang itu adalah Partai Golkar dengan 13 anggota. Di bawahnya ada Partai Gerindra, Partai PKB, Partai PDI, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Nah, ada 7 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Lampung Tengah, yang mana berdasarkan APBD kita di 2025 ini kurang lebih sekitar warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Walaupun sebenarnya kalau kami sudah duduk di sini itu tidak ada lagi anggota komisi 1, 2, dan 3. Kami sama-sama anggota DPRD, yang mana tugas pokoknya itu lekat harus pinter anggota DPRD itu. Itu terus tadi ada kiriman dari Ibu Kepala Kampung terkait masalah balai kampung tanpa diceritakan. Terus yang kedua, sedikitnya banyaknya sedikit curhat Ibu Kepala Kampung, yang mana memang dengan kondisi sebelumnya sampai dengan sekarang itu
itu curhatnya bukan buat didengerin orang lain, bukan, dia didengerin sama anggota dewan. Itu, dan harapannya kita tetap bersinambung sejalan dengan pemerintahan kampung untuk bangun kampung Sidodadi di depannya. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan terkait pemaparan nanti kondisi keuangan akan kita bahas detail lagi apabila ada pertanyaan. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Bapak Jatir selaku Sekdes Kampung Sidodadi, usulan saya Pak langsung aja untuk masalah pelepasan tanah kehutanan, untuk pelepasan tanah kehutanan yang ada di Kampung Sidodadi khususnya di persawahan. Karena tanah Sidodadi yang diklaim dari kehutanan itu kemarin ada operah masuk, itu operah penggalian tanah itu tidak nyampe ke ujung sungai karena itu katanya diklaim dari kehutanan. Yang kemarin saya kumpulkan untuk surat tanah yang itu sudah ada surat tanah semuanya, minimal berita acara dan ada yang sertifikat sekitar berapa, sekitar 4 sertifikat Bapak Ibu. Itu yang itu ada sejumlah 125 hektar. Jadi kami minta kepada Bapak Dewan, khususnya Dewan DPRD Kabupaten Tengah, kami mohon bantuannya untuk mengawal untuk program di pesawahan itu. Yang kedua yaitu mengenai ini kami mewakili aparatur kampung semuanya untuk gaji aparatur kampung Pak. Ini 2 bulan itu belum tersalurkan ke aparatur kampung semuanya. Jadi itu yang mungkin jadi keluhan aparatur kampung itu, aparatur kampung Sidodadi itu ya Bu, setiap hari itu ngantor terus Bu Bapak. Jadi untuk kenaikan siltak untuk aparatur khususnya di Kampung Sidodadi mewakili Kecamatan Bandar Surabaya. Itu yang mungkin dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keluhan masyarakat terkait kesehatan yaitu BPJS. BPJS yang pernah disalurkan oleh pemerintah yang pertama itu yang dari daerah itu mayoritas mati Pak, dan itu sangat menyulitkan untuk masyarakat yang terkena gangguan kesehatan, yaitu dari sakit dalam proses perawatan dan segala macam karena ketidakmampuannya Pak. Jadi untuk ada Dewan, saya mohon untuk BPJS Kesehatan bisa kiranya bagaimana bisa disalurkan lagi ke masyarakat. Dan itu juga kemarin itu banyak sebagai masyarakat sakit, beliau mau periksa ternyata BPJS-nya mati, untuk urus proses mereka bertanya untuk dihidupkan kembali bisa nggak Pak? Ya saya kira bisa, tapi prosesnya karena kan ya banyak prosesnya. Di sini ya, dengan adanya Bapak Dewan di sini, saya mohon untuk bisa mengaktifkan kembali BPJS yang telah disalurkan. Mungkin ada lagi kuota tambahan yang kemarin masyarakat belum mendapat BPJS, bisa untuk tidak ada lagi, untuk bisa segera mendapatkan untuk jaminan kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja disampaikan kepada saya nama Subriyadi dari Dusun 5
aspirasi masyarakat. Dalam hal ini aspirasi masyarakat yang pertama itu adalah jalan pendidikan. Jalan pendidikan yaitu arah pasar sebelah barat sampai ujung aspal jalan tembus Beringin Jaya jalur 2 itu melewati gedung MTS. Aspirasi masyarakat ini memang sudah ada perhatian dari kampung, yaitu Ibu Bapak Kampung, Komisi SPD, mungkin sudah ditangani ya setahun, belum selesai. Nah ini menjadi keluhan masyarakat, apa ini mau diselesaikan? Ini betul-betul menjadi harapan masyarakat khususnya untuk RT 2 itu masalah jalan. Syukur penting untuk menjaga keawetan bangunan cor-coran tersebut agar itu ditaruh. Itu harapannya seperti itu. Jadi jangan dicor, agar ditaruh. Alasannya apa? Nanti galian dari Maret ini itu bisa menimbun, meratakan atau menghindari cor-coran tersebut, sehingga nanti kalau karena jalannya sepi itu menutup simpanan bisa turun ke bawah di luar cor-coran dan mudah-mudahan tidak akan membahayakan. Itu masalah jalan. Yang kedua, di RT 02 ini ada Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman memang sudah bagus menurut kami, namun ya tidak ada salahnya kalau diperbagus lagi. Yaitu harapannya mengecor serambi dicor volumenya 3 meter kali 8 kali 3 sampai kanan kiri depan, itu volumenya. Itu masalah Masjid Baitur Rahman. Yang ketiga, ini masalah gedung MTS. Gedung MTS ini dibangun oleh yayasan semampunya, sehingga ya memang dapat berdiri, namun perlu perapian. Dengan perapian tersebut mengharapkan bantuan atau perhatian dari pemerintah. Itu harapan aspirasi masyarakat khususnya untuk RT 2. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti mendapat tanggapan dari para bapak, para ibu yang ada di tingkat 2. Kurang lebih mohon maaf atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pupuk memang dulu ini memang agak sulit, benar. Sekarang ini untuk kami dapatkan lebih mudah. Tetapi di sini harga head yang kami ingin tahu, Pak. Intinya ada informasi yang kami dapat, itu harga head dari satu tempat dan tempat lain ini bisa berbeda, Pak. Ini kok bisa seperti ini? Ini permasalahannya ada di mana? Dan untuk Sidodadi pun harga head yang kami dapat intinya dari kelompok tani mendapatkan dari Gapotan itu ya sangat lumayan tinggi, Pak. Jadi ini ya tentunya sangat memberatkan bagi kami lah, intinya seperti itu. Ini kami mohon untuk dapat ditindaklanjuti sehingga kami masyarakat petani bisa menikmati dari subsidi pupuk itu yang benar-benar kami dapat. Yang selanjutnya di sini informasi yang kami dapat bahwasanya untuk RT, Pak, RT ini ada pergerakan ataupun informasi bahwa mereka itu tidak akan mendapatkan bagian atau insentif dari pemerintah. Ini berita ini
menjadi ganjalan bagi kami aparatur kampung. Tentunya RT itu adalah ujung tombak bagi kami. Ketika mereka tidak mendapatkan insentif dari pemerintah, tentunya akan menjadi ganjalan bagi kami juga. Harapan Ciutadans de Catalunya, ja la tornem a tenir aquí. Visca el Barça i visca Catalunya! Saya sempat juga kemarin kaget terkait masalah harga dan kondisi gua seperti ini. Tapi perlu kita ketahui juga nih, distributor itu diberikan kuota oleh BUMN. Kuota distributor misal 100 ton. 100 ton yang tiap tahun harus habis. Dan 100 ton itu diturunkan lagi ke pengecer. Misal ada 10 pengecer, 100 ton. Berarti dalam satu pengecer kita asumsikan lah taruh 10 ton. Yang itu tiap bulannya diberikan kuota harus habis. Nah, kondisi di Lampung Tengah, kayak contoh misal sebelum tadi, tiap bulan nanam padi apa? Jagung, tiap bulan kita pupuk. Nah, itu yang jadi problemnya. Jadi pemerintah pusat juga tidak memberikan solusi terhadap kebijakannya bahwa kuota tiap bulan terhadap pengecer harus habis. Tidak ada solusi juga. Makanya terjadi pengalihan, terjadi namanya penjualan tidak sesuai karena dialihkan ke produk pertanian yang tidak mendapatkan subsidi. Salah satunya apa? Singkong. Singkong itu tidak bisa dipupuk menggunakan pupuk subsidi. Tapi pengalihan itu mesti akan ada. Tapi ada regulasi baru informasinya nanti implementasi itu sekitar bulan 5 bulan 6 pupuk masuk lagi menjadi komoditas bahan pangan. Mungkin Anda dapat lagi. Itu terkait masalah pupuk ya Pak Firbitor. Setelah langsung ke saya nanti bilang pengecer apa sama pengecer apa. Itu dasar saya buat kerja di distributor, bukan ke pengecernya. Saya pengecernya itu hanya ingin mengetahui ini binaan distributor yang mana. Mungkin itu Bapak. Selebihnya ini langsung di closing sama Pak Adi Asian ya teman-teman ya. Saya persilakan untuk menambahkannya. Tadi kajian para kampung juga masalah tanah Pak Agus sama saya waktu itu mewakili dan mengajak 8 kepala kampung dari Surabaya ke Kementerian Pertanian. Selanjutnya Pak Sudaryadi di Bapak ya Pak. Leburi Pak. Ini jalan pendidikan, jalan kali ini Pak, tembus ke Beringin Jaya sebelah barat sampai tembus ke Beringin Jaya. Sebagian kesediaan nih Pak, dicor nih Pak, sebagian dicor, sebagian di aspal nih. Ini sekitar meter nih Pak. 2 kiloan 200 meter kurangi 200 meter 3 kali 200 ya nanti ini Pak karena adanya efisiensi anggaran tapi mudah-mudahan hasil reses kami, aspirasi dari Bapak, dari kampung Situ tadi ini kami bawa ke paripurna gedung DPRD Lampung Tengah dan kami sampaikan ke
masukan prioritas pembangunan infrastruktur jalan, khususnya juga nanti di kampung Sidodadi. Ini kalau dari Ibu Kepala Kampung tadi harus komunikasi. Ini saatnya bukan komunikasi ini terjadi. Kok murni baru dikasih maksudnya. Jadi tekok sekarang murni minta, ya kan? Insya Allah yang minta aja belum tentu dikasih, jadi tebakan di Asia. Apalagi yang nggak minta. Mudah-mudahan dengan adanya usulan aspirasi dari kampung Sidodadi ini bisa kita akomodir, ya Pak. Terus kalau masalah masjid, ini Serambi aja bicor, ya Pak. Jadi ini terlambat, Pak. Terlambat kan Pak sampai Pak. Memiliki enten Mas Agus, Pak. Pun kali periode, ini sakit dijalukin bansos sekali Mas Agus itu Pak. Udah. Oh, pagar ya. Nanti ke depan Pak, mudah-mudahan di anggaran yang selanjutnya, karena anggaran murni juga 2025 ini lagi di efisiensi, seandainya nanti bisa di anggaran perubahan nanti kita lihat, kita sampaikan. Terus mengenai gedung MTS, ini yang punya yayasan ya Pak. Yayasan swasta nih Pak, yayasan swasta. Ya, jadi MTS ini kan sifatnya vertikal ke Kementerian Pendidikan atau ke Departemen Pendidikan agama. Cuma nanti kita juga akan sampaikan hasil aspirasi masyarakat, kita bawa dan akan kita sampaikan kemana yang bisa lebih dahulu antara Pemda Tengah atau dari Kementerian Agama yang bisa membantu. Begini Pak ya, jawabannya Pak ya. Kalau jalan, yang usulkan jalan siring karena ini lagi efisiensi dan akan tetap kita akomodir. Tapi seandainya perlunya 500 meter atau 1 kilo, kalau seandainya nanti terakomodir 200 meter, ya yang penting bagian dulu kan gitu. Itu pun kita juga lagi mencari selang. Hari ini Dapil 2 sebenarnya untuk satu kabupaten, DPRD Kabupaten Lampung Tengah mengadakan reses kedua, sidang kedua, yang mana agenda titik kedua ini di Kampung Sidodadi. Adapun aspirasinya yang pertama terkait masalah lahan pertanian yang memang menjadi problem karena lahan-lahan masyarakat ini masuk ke dalam kawasan hutan. Dan itu pun sebenarnya sudah kami tindak lanjuti sebelum periode ini, sudah hampir setahun. Nah, tapi kami masih menunggu pejabat kepala daerah yang baru untuk menindaklanjuti lagi, meneruskan lagi aspirasi itu. Yang lain terkait masalah aspirasi, terkait masalah pertanian. Dan insya Allah dengan keterbatasan anggaran, dengan adanya impres dari Presiden, kita akan upayakan yang prioritas. Artinya aspirasi lagi tetap kita tampung dan untuk kita perjuangkan ke depan Mas ya? Ya pasti, karena yang menjadi tugas kami adalah salah satunya itu menyampaikan aspirasi dan mengawal sehingga aspirasi yang disampaikan itu bisa terrealisasi.